Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam seri mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, ya, atau dalam bahasa Indonesia analisis bahaya dan titik kendali kontrol dalam pengendalian mutu. Ya, ini adalah metode pengendalian mutu yang biasa dilakukan pada industri manufaktur makanan, ya, industri pangan. Metode HACCP ini banyak dipelajari di jurusan-jurusan yang berkaitan dengan pangan, begitu ya. Di kimia juga biasa dipelajari, gitu. Kita akan coba ulas sedikit tentang metode HACCP ini. Apa itu HACCP atau biasa kita singkat HACCP? HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Jadi di dalam sistem HACCP ini, ya, bahaya-bahaya yang muncul di dalam proses atau tahap-tahap produksi itu dikontrol dan dikendalikan sehingga bahaya-bahaya itu dapat dihindari, begitu ya. Kemudian merupakan standar prosedur pengawasan mutu pada industri manufaktur makanan dan pangan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sistem HACCP ini secara luas digunakan oleh industri manufaktur pangan, ya, industri pangan, ya, untuk mengontrol mutu produknya, ya. Kemudian dari sisi sejarah, metode HACCP ini dikembangkan di Amerika sekitar tahun 60-an, ya. Awalnya sistem ini dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan para astronot NASA, ya. Kemudian dikembangkan pertama kali oleh Pillsbury Corporation, ya, NASA dan Lab Angkatan Darat Amerika. Ya, jadi awalnya HACCP ini dikembangkan di Amerika, digunakan untuk menjamin keamanan pangan astronot NASA, gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya metode ini digunakan pada industri-industri manufaktur, industri-industri pangan, ya, industri yang berkaitan dengan makanan, begitu. Kemudian selanjutnya manfaat dari HACCP ini yang pertama adalah menjamin keamanan pangan. Tentu saja dengan adanya HACCP ini keamanan pangan menjadi terjamin, ya. Selanjutnya memproduksi produk pangan yang aman setiap saat, tentu saja. Kemudian memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Kemudian memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanan produknya. Kemudian memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya pada standar nasional maupun internasional. Mencegah kasus keracunan pangan, ya, sebab di dalam sistem HACCP ini bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini, termasuk bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangannya. Jadi dalam sistem HACCP ini memang modelnya adalah bahaya-bahaya yang muncul itu diidentifikasi secara lebih dini, ya, kemudian dilakukan pencegahan. Kemudian selanjutnya mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan yang tidak mudah bila hanya dilakukan pada sistem pengujian akhir produk saja. Jadi di dalam sistem HACCP ini, ya, pengawasan atau identifikasi bahaya ini dilakukan mulai dari awal produk itu dibuat, begitu ya, dari mengumpulkan material sampai dengan produk itu dilempar ke pasar, ya, didistribusikan kepada konsumen, itu dilakukan pengecekan, ya, dilakukan identifikasi bahaya, sehingga sangat efektif untuk mengurangi terjadinya kerusakan produksi. Dengan berkembangnya HACCP menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah memberikan produk
memiliki nilai kompetitif di pasar global. Tentu saja dengan adanya HACCP ini produk-produk itu menjadi terjamin kualitasnya, ya, sehingga kemudian bisa bersaing begitu dengan produk-produk dari luar negeri. Memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan karena sistemnya sistematik dan mudah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan. Jadi metode HACCP ini bisa diterapkan pada setiap level bisnis makanan begitu ya. Jadi tidak hanya pada industri-industri besar saja, tetapi juga pada industri-industri yang tingkatnya lebih kecil. Kemudian selanjutnya, mengapa HACCP diperlukan? Ya, HACCP adalah satu-satunya sistem pengendalian mutu pada pangan atau keamanan pangan yang efektif pada industri makanan. Kemudian adanya sanksi bagi produsen bila menjual pangan yang tidak aman. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu ya barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Ya, kemudian pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi atau pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Kemudian ada juga sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut, ya. Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar, ya. Jadi HACCP ini memang sangat diperlukan dalam rangka untuk mengendalikan mutu, ya, keamanan pangan sampai pada konsumen begitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan HACCP, ya. Jadi ada 5 langkah dan 7 prinsip, ya, total 12 langkah yang dilakukan dalam penerapan HACCP. Yang pertama, kita lihat 5 langkah HACCP, ya. Pertama adalah membentuk tim HACCP, tim yang akan merancang sistem HACCP di perusahaan. Tim harus multidisiplin, terdiri dari orang-orang dengan background yang mengetahui setiap proses, material, produk, mikrobiologi, kimia, mesin, dan lain-lain. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim. Ya, tim ini terdiri dari orang-orang yang memiliki background multidisiplin, ya, mengetahui setiap proses di dalam produksi, baik itu material, mikrobiologi, kimia, mesin, dan lain-lain. Kemudian setelah itu dilakukan langkah mendeskripsikan produk, ya, bagaimana proses produksinya, komposisi kimia, penyimpanan, distribusi konsumen, dan lain-lain. Deskripsi terkait seluk-beluk produk harus sedetail mungkin. Jadi setelah dibentuk tim, kemudian dilakukan deskripsi terhadap produk, ya, bagaimana komposisinya, kemudian kandungan kimianya, mikrobiologinya, dan lain-lain sedetail mungkin, ya, sampai dengan distribusi ke konsumen bagaimana, ya, produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rencana penggunaan. Ini harus juga diketahui bagaimana rencana penggunaan produk tersebut, ya, apakah produk tersebut perlu diolah lebih lanjut atau bisa langsung dikonsumsi. Kemudian adakah kelompok rentan yang tidak mengkonsumsi produk tersebut, ya. Jadi misalkan mereka yang alergi dengan produk tersebut dan lain-lain, itu perlu diidentifikasi. Selanjutnya adalah membuat diagram alir, ya. Dibuat aliran produksi dari produk yang akan dibuat, mulai dari penerimaan material, produksi, sampai dengan produk sampai konsumen, ya. Jadi setelah diidentifikasi rencana penggunaannya, kemudian dibuat diagram alir mulai dari produk itu dibuat begitu, ya, penerimaan material sampai dengan produk itu sampai ke konsumen. Jadi ada diagramnya, ada diagram alirnya. Nah, dan yang terakhir adalah verifikasi diagram alir tersebut. Jadi langkah terakhir ini melakukan verifikasi ulang di lapangan apakah diagram alir tersebut sudah akurat, ya, dari awal hingga akhir, ya. Apakah ada kesalahan-kesalahan, itu perlu diidentifikasi di lapangan, ya, di setiap prosesnya begitu. Selanjutnya adalah 7 prinsip HACCP, ya. Yang pertama, analisa bahaya. Perlu diketahui adakah resiko bahaya pada produk, baik itu fisik, kimia, biologi, dan di proses mana bahaya itu muncul.
Kemudian setelah itu tentukan titik kendali kritis atau kita kenal dengan CCP ya. Adakah bahaya-bahaya signifikan yang muncul dan di mana titik kendalinya? Ya, di proses mana bahaya itu muncul, kemudian di mana titik kendalinya ya. Selanjutnya adalah penetapan batas kritis ya. Jadi tentukan kriteria batas kritis produk aman atau tidak, kemudian diterima atau ditolak. Kriteria harus dapat diukur. Jadi di dalam proses produksi makanan itu ada batas-batas tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi ya. Misalnya pada suhu berapa kemudian makanan itu harus dimasak misalnya agar mikrobiologi di dalam bahan-bahannya bisa mati misalnya. Kemudian setelah itu tentukan sistem monitoring. Jadi perlu adanya pemantauan yang baik atas kriteria yang dibuat. Bagaimana sistem monitoring yang dilakukan, siapa yang memantau, laporan dan lain-lain. Jadi ketika sudah ditentukan CCP-nya, kemudian kriteria batas kritisnya, perlu dilakukan monitoring yang ketat ya, yang baik sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah tindakan koreksi. Koreksi perlu dilakukan jika CCP terlampaui. Koreksi bisa berbeda tergantung masalah yang muncul. Jadi ketika ada kesalahan di dalam proses produksi ya, ada CCP yang terlampaui, maka perlu dilakukan koreksi ya. Koreksi ini bisa berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah prosedur verifikasi. Membuat prosedur verifikasi pada setiap tahapan HACCP data berdasarkan bukti. Jadi harus ada proses verifikasi juga dari setiap prosedur-prosedur yang sudah dilalui. Ya, verifikasi ini dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang akurat gitu ya. Apakah produk itu kemudian bisa dilepas ke pasar ya, bisa dikonsumsi oleh konsumen. Dan terakhir adalah sistem dokumentasi ya. Jadi setiap proses di dalam HACCP ini perlu ada dokumentasi ya, sehingga setiap proses itu dapat diidentifikasi ya, permasalahan-permasalahannya ada di proses yang mana, kemudian CCP-nya bagaimana. Jadi pada intinya metode HACCP ini biasa dilakukan untuk mengendalikan mutu produk-produk makanan ya, baik itu di industri manufaktur pangan yang levelnya besar, atau bisa juga diterapkan pada industri-industri yang ya levelnya kecil ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.